Bapak, Ibu stop, jangan geser dulu. Bayangkan dalam satu hari rekening Bapak Ibu tiba-tiba bertambah duda. Kali sekaligus, THR yang sudah mulai cair ditambah, rapelan kenaikan gaji yang sudah lama tertunda, dan ada 5 golongan pensiunan yang disebut menerima nominal paling fantastis dari semua ini. Golongan IVA, IVB, IVC, IVD, dan IVE. Apakah Bapak Ibu termasuk di dalamnya? Semua jawabannya ada di video ini. Jangan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak, Ibu pensiunan yang sangat kami hormati dan kami banggakan. Senang sekali, bahagia sekali bisa kembali menyapa Bapak, Ibu semuanya di penghujung pekan pertama bulan Maret tahun 2026 yang penuh dengan kabar-kabar menggembirakan ini. Bagaimana kabar Bapak, Ibu hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan yang prima, dan selalu dikelilingi oleh kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat datang kembali di channel Info Pensiunan ASN, channel yang tidak pernah berhenti berjuang untuk menghadirkan informasi terpenting, terpercaya, dan paling relevan untuk kehidupan Bapak, Ibu sehari-hari. Channel yang selalu ada di setiap momen penting kehidupan para pensiunan Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dan Bapak, Ibu, hari ini kami datang dengan kabar yang sudah sangat-sangat ditunggu-tunggu. Kabar yang sudah berhari-hari menjadi bahan obrolan di warung kopi, di grup WhatsApp keluarga, di arisan pensiunan, bahkan di setiap sudut pertemuan para purna bakti di seluruh Nusantara. Kami datang dengan kabar tentang 2 hal sekaligus yang membuat jutaan rekening pensiunan di seluruh Indonesia berpotensi bertambah dalam waktu yang hampir bersamaan. Pertama adalah THR pensiunan tahun 2026 yang sudah mulai bergerak. Dan kedua adalah rapelan kenaikan gaji yang sedang sangat dinantikan. Keduanya sekaligus dalam waktu yang hampir bersamaan, bukan mimpi, ini nyata. Dan kita akan bahas semuanya tuntas hari ini. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke detail yang lebih mendalam, izinkan kami terlebih dahulu menyampaikan satu pesan penting yang harus menjadi pegangan Bapak Ibu dalam menyimak semua informasi hari ini. Mari kita simak semua informasi ini dengan hati yang tenang dan pikiran yang jernih. Informasi soal keuangan, apalagi yang menyangkut hak pensiun yang sudah diperjuangkan selama puluhan tahun, memang harus dipahami secara utuh dan menyeluruh, bukan hanya sepotong-sepotong, bukan hanya judulnya saja, bukan hanya angkanya saja, tapi juga konteks, mekanisme, dan dasar hukum yang mendasarinya. Dengan pemahaman yang utuh, itulah kita bisa menyambut setiap kabar baik dengan rasa syukur yang tepat dan harapan yang realistis, bukan harapan yang terlalu melambung lalu jatuh keras. Tapi harapan yang dibangun di atas fondasi informasi yang benar dan kuat. Baik, sekarang kita mulai dari awal ceritanya. Beberapa waktu yang lalu muncul kabar tentang penyesuaian gaji aparatur sipil negara atau ASN yang langsung menarik perhatian besar dari seluruh kalangan, termasuk komunitas para pensiunan di seluruh Indonesia. Wajar sekali kabar ini langsung menjadi viral dan diperbincangkan di mana-mana, karena setiap kebijakan yang berkaitan dengan penghasilan ASN selalu memiliki hubungan langsung dengan penghasilan pensiunan. Dalam berbagai pemberitaan yang beredar, disebutkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan bahkan sudah menetapkan dasar hukum berupa peraturan presiden mengenai kenaikan gaji ASN. Dan dari sinilah kemudian muncul pertanyaan besar yang menggema di benak jutaan pensiunan. Kalau gaji ASN naik, bagaimana dengan pensiunan? Apakah akan ada penyesuaian? Apakah akan ada rapelan? Bapak, Ibu, sebelum kita berbicara tentang angka-angka, mari kita pahami dulu secara sederhana apa sebenarnya yang dimaksud dengan rapel atau rapelan. Konsepnya sangat sederhana dan sangat mudah dipahami. Rapel adalah pembayaran selisih yang belum dibayarkan pada periode sebelumnya. Misalnya begini, jika kebijakan kenaikan gaji mulai berlaku sejak bulan Januari 2025, tetapi karena proses administrasi dan regulasi, pembayaran baru bisa dilakukan pada bulan Maret 2026, maka selisih dari bulan Januari 2025 sampai Februari 2026, yaitu sekitar 14 bulan, akan dihitung dan dibayarkan sekaligus sebagai rapelan. Bayangkan Bapak Ibu, bukan hanya kenaikan bulanan yang diterima, tapi selisih belasan bulan sebelumnya pun dibayarkan dalam satu waktu. Itulah yang membuat kata rapel begitu magis, begitu membuat jantung berdebar, dan begitu membuat banyak pensiunan rajin mengecek kalender dan saldo rekening setiap harinya. Dan jika jumlah selisih per bulannya sudah cukup besar, bayangkan ketika dikalikan belasan bulan, angkanya bisa menjadi sangat signifikan, sangat berarti, dan sangat mengubah kondisi keuangan keluarga dalam waktu yang singkat. Itulah mengapa kabar rapel ini begitu ramai diperbincangkan. Bukan sekadar gosip, bukan sekadar harapan kosong, tapi ada logika matematis yang kuat di balik
Antusiasme jutaan pensiunan ini. Inilah Bapak, Ibu, bagian yang paling banyak ditanyakan, paling banyak diperbincangkan, dan paling banyak membuat pensiunan penasaran. Siapa saja 5 golongan yang disebut berpotensi menerima rapel dengan nominal paling besar? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus memahami dulu logika yang mendasarinya. Ada 2 faktor utama yang menentukan seberapa besar rapel yang akan diterima seseorang. Faktor pertama adalah persentase kenaikan gaji. Berdasarkan berbagai informasi yang beredar, kenaikan gaji ASN dibedakan berdasarkan golongan. Golongan 1 dan 2 disebut mengalami kenaikan sekitar 8%, golongan 3 mendapat kenaikan sekitar 10%, sementara golongan 4 menerima penyesuaian paling tinggi yaitu sekitar 12%. Tentu saja angka-angka ini masih menunggu konfirmasi dan kepastian resmi dari pemerintah. Faktor kedua adalah besarnya dasar penghasilan pensiun. Ini adalah faktor yang sama pentingnya. Semakin besar penghasilan pokok terakhir saat masih aktif, semakin besar pula dasar perhitungan pensiun yang diterima setiap bulannya. Sekarang gabungkan kedua faktor ini. Golongan 4 mendapat persentase kenaikan tertinggi, 12%, dan memiliki dasar penghasilan pensiun terbesar. 2 faktor ini bekerja bersamaan dan menghasilkan nominal rapel yang jauh lebih besar dibandingkan golongan-golongan lainnya. Itulah mengapa kelima subgolongan dalam golongan 4 menjadi yang paling banyak dibicarakan. Kelima subgolongan itu adalah golongan IVA, golongan IVB, golongan IVC, golongan IVD, dan golongan IVE. Bapak, Ibu, siapa biasanya yang berada di golongan-golongan ini? Mereka umumnya adalah para pensiunan dengan masa kerja yang sangat panjang dan pengabdian yang sangat lama. Mereka adalah mantan pejabat senior di berbagai instansi pemerintah, mantan kepala dinas, mantan direktur, mantan pejabat eselon 1 dan 2. Mereka adalah orang-orang yang telah melalui berbagai tahap promosi selama puluhan tahun pengabdian kepada negara. Di antara kelima subgolongan ini, secara logika semakin tinggi subgolongannya, maka semakin besar pula dasar penghasilan pensiunnya. Artinya, mereka yang berada di IVD dan IVE akan menerima nominal rapel yang lebih besar dibandingkan IVA. Dan IV sebagai subgolongan tertinggi berpotensi menerima nominal rapel paling fantastis dari semua kategori pensiunan. Inilah yang kemudian melahirkan istilah nominal fantastis yang sering kita dengar. Apakah memang fantastis? Relatif. Tapi dari sisi perbandingan antar golongan, kelompok ini memang berada di posisi paling atas secara nominal jika semua asumsi tersebut benar-benar terwujud. Bapak Ibu yang berbahagia, di tengah penantian soal rapelan, ada satu kabar yang sudah pasti, sudah resmi, dan sudah terbukti nyata. Kabar itu adalah tentang pencairan THR pensiunan tahun 2026 yang sudah dimulai. PT Taspen sebagai lembaga yang bertanggung jawab menyalurkan manfaat pensiun kepada jutaan pensiunan ASN di Indonesia telah memulai penyaluran THR sejak tanggal 5 Maret 2026. Ini bukan kabar dari grup WhatsApp. Ini bukan informasi yang belum jelas sumbernya. Ini adalah fakta resmi yang sudah dikonfirmasi dan sudah dimulai pelaksanaannya. Yang semakin membanggakan dan semakin menggembirakan adalah bahwa Komisaris Independen PT Taspen, Bapak Aryawan, bahkan turun langsung ke lapangan untuk memantau proses penyaluran ini. Beliau melakukan monitoring langsung penyerahan THR kepada sejumlah penerima di Makassar. Langkah luar biasa ini menunjukkan bahwa PT Taspen benar-benar serius, benar-benar berkomitmen, dan benar-benar memastikan bahwa penyaluran berjalan tepat, sasaran, dan tepat waktu. Pada tahun 2026 ini, PT Taspen dijadwalkan menyalurkan THR kepada lebih dari 3 juta penerima manfaat pensiun. 3 juta lebih, bayangkan skalanya Bapak Ibu. 3 juta lebih orang di seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua, dari Sabang sampai Merauke, semuanya menerima haknya melalui sistem yang dikelola PT Taspen dengan profesional dan penuh tanggung jawab. Dan ada satu kabar yang membuat hati para pensiunan semakin berbunga-bunga. THR tahun 2026 ini tidak dikenakan pajak. Artinya, nominal yang tertera di pengumuman adalah nominal bersih yang langsung masuk ke rekening tanpa ada potongan pajak sedikit pun. Semua yang tertulis adalah semua yang diterima, penuh, utuh, tanpa pengurangan. Bagi banyak pensiunan, hal ini tentu sangat berarti. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, kebutuhan rumah tangga biasanya meningkat drastis, mulai dari sembako, pakaian baru untuk anak dan cucu, biaya mudik ke kampung halaman, hingga persiapan makanan dan kue kering untuk menyambut tamu di hari Lebaran. Dengan THR yang cair lebih awal dan bebas pajak sepenuhnya, para pensiunan bisa merencanakan pengeluaran dengan jauh lebih tenang dan jauh lebih bahagia. Bapak Ibu, berdasarkan laporan-laporan yang masuk dari berbagai penjuru Indonesia, pencairan THR pensiunan 2026 ini sudah mulai berjalan di banyak daerah. Mari kita lihat update-nya bersama. Dari Tanjung Pinang, Bank Riau Kepri, cabang setempat sudah melakukan pencairan. Bagi pensiunan di wilayah ini, silakan segera cek rekening Bapak, Ibu masing-masing.
Dari Kalimantan Selatan, penerima THR melalui BRI dan Bank Regional Kalsel dilaporkan sudah cair. Kabar ini masuk dari laporan terkini yang sangat menggembirakan. Dari Sulawesi Utara, Bank Regional di sana sudah cair di sejumlah titik yang tersebar. Dari Kota Tomohon, ada kabar mantap bahwa pencairan sudah terkonfirmasi. Bank Syariah Indonesia atau BSI juga sudah melakukan pencairan di beberapa titik di berbagai wilayah. Pensiunan yang menerima melalui BSI bisa mulai mengecek saldo rekening mereka. Dari Kalimantan Barat, khususnya wilayah Sintang, ada konfirmasi pencairan yang sudah masuk. Dari Kalimantan Tengah juga ada laporan serupa dari beberapa daerah termasuk Barito Timur. Mandiri Taspen di berbagai cabang juga banyak mengkonfirmasi pencairan, termasuk dari Kota Kendari di Sulawesi Tenggara yang sedang berlangsung proses pendistribusiannya. Dari Palembang, Sumatera Selatan dan Makassar, ada pensiunan yang melaporkan pencairan melalui BTPN. Dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur juga ada laporan positif. Di Bengkulu yang menggunakan BSI, dana dilaporkan sudah masuk, sementara di beberapa titik di Jawa Barat seperti Subang, sebagian pensiunan sudah menerima pencairan. Bank-bank regional seperti Bank Sumut dan BPD Jateng juga dilaporkan sudah mulai menyalurkan di wilayah masing-masing. Memang situasinya masih bervariasi antar daerah dan antar cabang bank. Ada daerah yang sudah cair penuh, ada yang masih sebagian, dan ada yang masih menunggu. Tapi yang jelas, roda pencairan sudah berputar dan terus bergerak menjangkau seluruh pelosok Indonesia. Bapak, Ibu yang kami cintai, di tengah antusiasme dan kegembiraan menyambut pencairan THR dan Rapel ini, ada satu pesan penting dari PT Taspen yang wajib Bapak, Ibu perhatikan dengan sangat serius. Waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan Taspen. Di era digital seperti sekarang, setiap momen pencairan besar selalu menjadi kesempatan bagi oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk melancarkan aksi penipuan. Mereka bisa menghubungi Bapak, Ibu melalui telepon, SMS, WhatsApp, atau media sosial dengan berpura-pura sebagai petugas Taspen. Mereka mungkin mengklaim bisa membantu mempercepat pencairan THR atau Rapel. Mereka mungkin meminta data pribadi seperti nomor rekening, PIN, atau bahkan meminta sejumlah uang sebagai biaya administrasi. Semua itu adalah penipuan yang harus diwaspadai. PT Taspen sendiri sudah menyampaikan himbauan yang sangat jelas dengan moto yang mudah diingat, bijak sebelum bertindak, tahan sebelum membagikan, pastikan dahulu kebenarannya, dan laporkan jika menemukan indikasi penipuan. Jika Bapak, Ibu ragu dengan informasi apapun yang berkaitan dengan pencairan pensiun, THR, atau Rapel, konfirmasi langsung ke kantor cabang Taspen terdekat atau hubungi nomor resmi Taspen di 1500 1919. Hanya melalui kanal resmi inilah informasi yang bisa dipercaya sepenuhnya. Bapak, Ibu yang sangat kami muliakan, marilah kita rangkum semua informasi penting yang telah kita bahas bersama hari ini. Pertama, THR pensiunan tahun 2026 sudah mulai disalurkan oleh PT Taspen sejak tanggal 5 Maret 2026 menjangkau lebih dari 3 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia dan yang sangat membahagiakan, bebas pajak sepenuhnya. Kedua, rapelan kenaikan gaji sedang sangat dinantikan. Dengan 5 golongan IVA hingga IVE disebut berpotensi menerima nominal terbesar berkat kombinasi persentase kenaikan 12% dengan dasar penghasilan pensiun yang paling tinggi. Ketiga, pencairan sudah mulai berjalan di berbagai daerah di seluruh Indonesia meski masih bervariasi antar wilayah dan antar bank penyalur. Keempat, selalu waspada terhadap penipuan. Konfirmasi hanya melalui kanal resmi Taspen dan nomor 1500 919. Semoga semua hak pensiun Bapak, Ibu dapat diterima dengan lancar, tepat waktu, dan membawa keberkahan yang berlimpah bagi seluruh keluarga. Karena di balik setiap rupiah dalam slip pensiun, ada puluhan tahun pengabdian yang tulus kepada negara tercinta. Jangan lupa tekan like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan share video ini kepada sesama pensiunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.